Kita lanjutkan pada video kali ini, yaitu menampilkan data post berdasarkan kategori. Pertama itu di sini kita buat dulu file baru di resources, kemudian ke view, lalu di folder blog ini buat file baru dengan nama post strip kategori, kemudian .blade.php. Seperti biasa, di baris pertama kita extend, yaitu ke layout.blog, kemudian kita tambahkan section untuk title, kita isikan dari France, lalu ke blog.title.kategori. Di sini ada satu atribut namanya itu title, di mana nantinya itu diisi dengan kategori title. Untuk sementara seperti ini dulu. Lanjut ke section untuk konten. Untuk template konten di sini sudah disiapkan ya. Di file asset buka aja di part 118. Copy semua dan pastekan. Untuk sementara di file ini seperti ini dulu. Sekarang kita pergi dulu ke controllernya, di app http, kemudian controller, lalu buka blog controller. Di sini model yang digunakan itu yaitu model post dan model kategori. Karena sudah diimportkan, jadi tinggal digunakan aja. Kita buat metode baru dengan nama show post, kemudian by kategori. Di sini juga ada satu parameter dengan nama slope. Kemudian dalam blok dari metode ini kita tambahkan variabel dengan nama post, diisikan dari model post, lalu menggunakan metode publish supaya data post yang diambil itu yang statusnya itu publish. Lalu tambahkan metode where hash ya. Parameter pertama diisi dengan relasinya, yaitu kategoris. Kategoris ini sudah dibuatkan ya relasinya. Bisa dicek di model, lalu ke model post, yaitu ini. Sudah dibuatkan. Tinggal panggil aja di sini. Lalu di parameter kedua, yaitu custom ini ya relasinya. Kita buat sebuah function, lalu query, parameter query namanya. Kita buat bloknya, blok dari function, mereturn, yaitu dari query, yaitu ini. Tambahkan metode where. Nah, di sini penyeleksian kategori, yaitu berdasarkan slope, di mana value-nya diambil dari parameter ini. Titik koma. Nah, seperti ini. Tetapi di sini ada masalah ya. Si variabel ini masih error. Caranya itu di function ini, setelah parameter, yaitu ini, tambahkan
tambahkan use dalam kurung dan tutup kurungnya, lalu masukkan nama variabel yang mau diparsing ke sini. Dalam kasus ini yaitu slug ini ya, dimasukkan, dan sekarang slugnya tidak error ya, tadi itu warna merah di bawahnya. Oke, lanjut. Di sini juga tambahkan paginasi ya, kopikan aja yang ini yang sudah ada. Setelah itu, setelah pengambilan data post, sebelumnya ini kategori. Nah ini ada salah penulisan. Lanjut, di sini kita buat lagi variabel kategori, yaitu diisikan dari model kategori. Kondisinya seperti ini ya, where slug, variabel slug, ambil yang pertama, gunakan metode plus. Nah, ini kita return sekarang, yaitu ke view, kemudian ke log.post strip kategori, lalu di sini parsing sebuah datanya, yaitu post diisikan dengan variabel post, kemudian kategori diisikan dengan variabel kategori, titik koma. Nah seperti ini untuk metode show post kategorinya ya, show post by kategori. Metodenya sudah dibuatkan. Sekarang kita buat lagi route-nya. Kita pergi ke route, lalu ke web.php. Nah di sini kita buat di bawah ini ya, di bawah kategori sini, tambahkan slash untuk mengisi parameternya, yaitu slug. Maka di sini juga tambahkan cara pembuatan parameter kurung kurawal pembukanya, lalu masukkan namanya itu slug dan tutup kurawalnya. Harus sama ya nama ini ya, slugnya dengan nama yang ada di parameter. Lalu kita ganti target metodenya, yaitu ke show post by kategori. Kemudian nama route-nya juga di sini ganti ya, log.post.kategori. Seperti ini. Untuk memastikan kita cek di terminal. Dan sekarang sudah terdaftar ya. Tinggal gunakan aja. Kita pergi sekarang ke folder blognya, lalu buka file kategori. Di sini bagian title ya, kategori title ini menggunakan link. Jadi kita tambahkan bagian atribut ref, yaitu route, lalu ke blog post kategori. Di sini ada satu parameter yaitu slug, diisikan dari kategori slug. Oke, save. Kita coba tes. Saya coba JavaScript. Oke, di sini sudah masuk ke halaman post berdasarkan kategori yang dipilih. Bisa kelihatan ya di atas kategori ini nama kategori yang dipilih, yaitu JavaScript. Sekarang kita tampilkan datanya.
buka post kategori. Di sini kita isikan sekarang title diisi dari kategori title, ikan, lalu di sini pastikan. Oke, berubah ya sekarang. Lanjut, membuat breadcrumb, kita buat dulu. Saya kopikan yang ini ya, blok kategori. Tinggal tambahkan sih kategori title. Namanya blog underscore post underscore kategori. Lalu kita tambahkan satu parameter, yaitu title. Kita duplikat ini, tambahkan title-nya di sini. Dan untuk rautnya hapus yang bagian title ini, ganti dengan hashtag. Nah, ini untuk breadcrumb-nya tinggal gunakan. Kita coba tes dulu. Oke, muncul ya. Lanjut, sekarang menampilkan post list ya. Kita gunakan direktif for else, yaitu dari post di sini. Kalau ada data postnya ini, pindahkan ke sini. Ini kalau tidak ada ya. No data ganti menjadi trans ke blog dot no data, pilih yang dot post ya. Kita sekarang coba tampilkan thumbnailnya. Untuk thumbnail di sini kita kopikan dari file home. Nah, ini ya, karena sama. Oke, post. Lanjut ke bagian menampilkan title post. Lalu ini deskripsi ya. Lalu sini read more. Ke blog, lalu ke button read more.value. Kita coba tes. Oke, sekarang sudah tampil ya data postnya berdasarkan kategori JavaScript. Muncul sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kategori. Kita coba yang lain, misalkan HTML. Di sini cuma 2 data post ya yang muncul. CSS ada 6. Setelah akhir di sini kita tampilkan paginasinya. Paling bawah
Ini bagian row ya. Di sini kita buat lagi, atau kita gunakan dulu deductive if, yaitu dari post package. Kalau ada maka menampilkan paginasi. Vendor pagination bootstrap strip 4. Save dan kita coba. Oke, di sini tidak muncul ya, karena jumlah datanya baru 6. Kita coba, misalkan ini menjadi 3 ya per halamannya. Dan sekarang sudah muncul ya paginasinya. 3 data per halaman. Kita pergi ke halaman kedua. Oke, sudah masuk dan datanya berubah ya ke halaman yang keduanya. Oke, di sini untuk paginasinya berhasil juga. Oke, berhasil untuk paginasinya. Kita kembalikan lagi. Seperti ini. Dan sekarang paginasinya hilang ya, karena jumlah datanya itu baru 6 data. Nah, dalam halaman ini juga, selain menampilkan data post berdasarkan kategori, di samping atau di sidebar ya, menampilkan kategoris ya. Untuk kategoris ini, atau menampilkan data kategoris ini, akan dibahas pada video selanjutnya.